Jumpa lagi bersama saya, Fikri Wardana, dalam program Redaksi 33 yang akan menyajikan berbagai informasi yang sayang untuk dilewatkan. Berikut rangkuman Redaksi 33 kali ini. Jaringan narkoba antar pulau terbongkar di Balikpapan. Pasca pemberlakuan masa relaksasi Pemkot, Samarinda lakukan rapid test dan swab test secara acak di berbagai titik keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Hari pertama dibuka, sejumlah layanan masyarakat langsung mendapat kunjungan warga, termasuk pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Samarinda. Simak informasinya. Kantor DPM PTSP di Jalan Basuki Rahmat Samarinda Selasa pagi 2 Juni sudah dibuka kembali. Pelayanan perizinan yang diberi nama Mall Pelayanan Publik itu langsung ramai oleh warga yang mengurus berbagai keperluan. Mulai dari yang mencari kerja dengan membuat kartu kuning, mengurus OSS atau Online Single Submission, yaitu perizinan usaha terintegrasi secara elektronik, sampai yang mau menikah di KUA atau Kantor Urusan Agama. Selama lebih 2 bulan, kantor-kantor urusan pernikahan juga tutup. Tapi sementara non-muslim yang menggunakan ini kan pencatatan akta nikah. Nah, keluar dari catatan sipil langsung keluar. Langsung jadi di situ Pak Ya. Kantor Dinas Tenaga Kerja di Mall Layanan Publik itu termasuk yang banyak dikunjungi para pelamar kerja. Terjadi antrian, namun terlihat yang datang maupun petugas yang melayani menggunakan masker. Fasilitas hand sanitizer juga terlihat di beberapa tempat. Ini ada pencari kerja yang lagi ngebuat AK1, salah satu persyaratannya fotokopi KTP yang domisili Samarinda, pas foto 2x3, 3 lembar, harus ada surat keterangan lulus atau ijazah. Nah, sebentar aja sih kalau untuk prosesnya ngisi formulir AK2, setelah selesai ngisi AK2 dia langsung saya buatin. Sebentar sekitar 5 menit aja kok. Oh, 5 menit selesai Bu. 5 menit. Hari ini udah berapa Mbak? Hari ini per jam sekarang udah sekitar 20 orang nih Mas. 20 orang Karena kerja ya? kalau untuk yang kemarin-kemarin sih paling 2-3 orang aja karena COVID-19 kan. Kalau sekarang kayaknya udah mulai aktif lagi. Sehari biasanya kita ngelayan sampai 50 orang gitu. Ini kan hari pertama, berarti ada kemungkinan naik yang dari kemarin jumlahnya? Ada jumlahnya bahkan lebih ini. Oh, lebih ya. Saat penerapan kebijakan social distancing, kantor layanan DPM PTSP Kota Samarinda tidak tutup. Mereka tetap bekerja dengan pola work from home atau WFH. Diakui oleh Matilda, pejabat DPM PTSP, banyak pengusaha yang melakukan pengurusan secara online, terutama terkait bimbingan untuk memenuhi persyaratan perizinan. Nah, kebetulan kan kita bekerja dari rumah. Nah, itu teman-teman melayani juga lewat online. Itu aja sih. Berarti setelah ini pelayanan akan dibuka normal gitu Bu? Bisa normal, bisa juga. Kadang-kadang mereka tuh Mbak nggak pas jam kerja gitu, sore atau ini mereka langsung, karena ada beberapa teman yang bisa langsung melayani mereka gitu. Ada beberapa pelaku usaha yang kesulitan untuk mengisi laporan itu. Sehari bisa berapa Bu? Sehari ya enggak mesti sih Mas. Nggak mesti ya? Soalnya dia kan langsung di ini sama BKPM kan mereka itu. Jadi kalau mereka enggak melaporkan langsung ditegur sama BKPM. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah
stay at home. Jaringan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi antar pulau terbongkar di Balikpapan. Sebanyak 2.250 gram sabu dan 1.000 butir pil ekstasi yang dikirim melalui perusahaan pengiriman barang berhasil diamankan. Simak informasinya. Situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak mengendurkan semangat jaringan pengedar narkoba dalam melakukan aksinya. Buktinya, sebanyak 2.250 gram atau 2/4 kg narkoba jenis sabu berhasil diungkap di Balikpapan. Penangkapan dilakukan pada 31 Mei 2020 di sebuah perusahaan pengiriman ekspedisi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan, sekitar pukul 14.30 WITA. Petugas menangkap seorang pria yang mengambil barang tersebut yang berinisial HN yang beralamat di Sepinggan. Dari tersangka HN yang ternyata hanya orang suruhan, ditangkap lagi seorang pria berinisial GN. Bertempat di salah satu ekspedisi pengiriman barang di MT Haryono, Balikpapan. Kita telah mengamankan sebuah paket yang dikirim dari Sumatera. Setelah di paket tersebut, kita lakukan penindakan yang dimana paket telah diambil oleh seseorang dan kita lakukan pemeriksaan. Terdapat di dalamnya beberapa bahan yang patut kita curigai. Ada dari 8 bungkus narkotika sabu yang kalau kita total seberat 2.250 gram bruto sabu di dalam paket kardus tersebut. Kemudian ada juga kita temukan 4 bungkus narkotika jenis ekstasi seberat 500 gram. Setelah kita lakukan penghitungan, terdapat 1.000 butir ekstasi. Kemudian ada 1 unit HP, 1 unit R2 yang kita amankan dari saudara inisial HN. Barang bukti sabu dan pil ekstasi dikirim dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Sabu dikemas dalam bungkusan kardus dan dimasukkan dalam botol krim luluran. Namun menurut Polomoan Tampu Bolon, pihaknya sudah mendapat informasi adanya pengiriman itu dari Pekanbaru, sehingga ketika barang tiba di Balikpapan dan diambil oleh HN, petugas langsung membekuknya. Penangkapan tersangka kedua, GN, dari sebuah rumah di Kelurahan Kelandasan Ilir, Kota Balikpapan, tidak menemukan barang bukti jenis narkoba, tetapi informasi yang berhasil digali akhirnya diketahui jika jaringan narkotika tersebut dikendalikan oleh seorang warga Balikpapan berinisial FH. Rumah FH langsung digerebek, namun petugas hanya menemukan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 0,51 gram, 20 butir narkotika jenis ekstasi, serta 7 buah pipet kaca dan alat timbangan. FH sendiri tidak diketahui berada di mana, namun petugas sedang melakukan pengejaran. Ini juga masih kita lakukan pengembangan kepada seluruh jaringan ini, termasuk nanti di atasnya sebagai pemilik ataupun sebagai komandan. Akan kita tetap kita kejar sehingga kerjasama kita lakukan tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga ke tingkat provinsi lain, termasuk sampai ke BNN Pusat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda mengadakan screening rapid test dan swab test di tempat-tempat keramaian, terutama di pasar-pasar. Selain melakukan pemeriksaan secara gratis pada para pedagang pasar, pemeriksaan juga dilakukan secara acak pada para pembeli. Simak informasinya. Inilah yang dilakukan Pemkot Samarinda setelah mengumumkan pada tanggal 1 Juni dimulainya masa relaksasi. Pada masa pelonggaran atas kebijakan social distancing tersebut, Pemkot mengadakan rapid test massal dan pemeriksaan swab di kawasan potensi penularan. Kawasan yang diincar adalah pintu masuk jalan perbatasan keluar kota dan pasar-pasar.
Sejak 2 Juni sudah dilakukan rapid test dan swab di Pasar Segiri dan juga Pasar Merdeka Jalan Lambung Mangkurat. Hari ini 200, ini bukan hanya rapid test, ada swab. Swab itu yang diambil di tenggorokan, diambil di hidung, ya itu ya tingkat ininya hampir 90% ya. Ya itu kebijakan apa 2 hari 3 hari lagi udah tahu sudah. Tapi kalau rapid test ini cepat mungkin sore juga udah tahu. Tapi alhamdulillah informasi pada saya Pasar Segiri alhamdulillah negatif semua. Tapi bukan berarti masyarakat datang belanja di sana nggak menjaga jarak, nggak menjaga apa gitu ya. Karena kan berinteraksi di luar. Pengecekan kesehatan masyarakat secara massal untuk mengetahui lebih dini apakah ada penularan virus corona di masyarakat atau tidak. Selama 2 hari dilakukan screening dan swab, belum ada ditemukan ada warga yang hasilnya reaktif. Kemarin sama Segiri alhamdulillah semua rapid dan swabnya negatif. Berapa banyak? Sekitar kalau di Jumlah itu sekitar 200-an. 200 orang ya? Dari 2 pasar, 2 tempat? 2 tempat. Kemudian yang Lojanan juga kemarin di perbatasan itu semua negatif. Yang TPI Selili negatif. Lojanan berapa orang? Enggak, kalau dua-duanya itu pokoknya 200 lebih lah. Dia rata-rata yang jelas kita menyiapkan sekitar 200. Tapi biasanya karena ya mungkin sebagian ada yang takut, khawatir. Jadi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Lantaran sakit hati dan dendam, 2 pemuda menghabisi nyawa seorang pemulung di dalam rumahnya dengan sebilah parang. Simak informasinya. Beginilah proses 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di kawasan kilometer 6 Balikpapan Utara yang diamankan tim Jatanras Gabungan Polda Kaltim pada hari Rabu pagi sekitar pukul 9. 2 tersangka ini dibawa petugas untuk menunjukkan barang bukti berupa parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Antara korban dan pelaku merupakan rekan yang saling kenal dan sempat tinggal satu rumah. Korban yang bekerja sebagai pemulung ini sering mengejek pelaku hingga pelaku menghabisi nyawa korban dengan menikamnya sebanyak 22 kali di tubuh dan kepala korban. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol Masud mengatakan korban Sabar yang berusia 44 tahun sering mengejek pelaku. Untuk apa kerja bangunan? Kerja memulung aja banyak uangnya hingga pelaku sakit hati dan menghabisi nyawa korban pada Senin lalu di kamar korban. Karena pernah ada ejekan, datanglah ke tempat korban. Pada saat korban ada di atas, langsung diserang di kamar lantai atas dan dibawa untuk kerja. Disitulah terjadi penikaman, kemudian melakukan bacokan sehingga korban jatuh sungkur di atas tilamnya dia. Pada saat itu sudah nggak ada gerakan apa-apa, kepalanya ditutup bantal. Tutup bantal karena luka yang paling parah di sini, bukan yang di sini. Di sayatan ini juga parah. Setelah tutup bantal, dia keluar dari kamar ngambil HP. Ini BG-nya HP. Sementara itu pelaku Suharyono menyebutkan dirinya menghabiskan nyawa korban lantaran motif dendam karena sering diejek oleh korban. Yang punya ide? Saya sendiri, Mas. Kenapa? Ya karena saya sakit hati, Mas. Sakit hati? Sakit hati dibilangin apa? Dihina saya. Berapa kali dihina? Sering, Mas. Sering ya? Seperti apa aja? Macam contoh, kamu tuh ngapain kerja bangunan kayak gitu? Gak ada hasilnya. Itu parang itu berapa kali kamu hujamkan ke tubuhnya? Berapa? 22 kali. Kamu sendiri atau sama sepupumu? Itu korban pada saat apa? Tidur kah? Pertama tidur, terus saya masuk sebelahnya langsung. Malam itu ya? Pagi, Mas. Oh pagi juga ya? Jam berapa? Sekitar setengah 6. Di situ kamu buang kah mayatnya? Sementara satu pelaku lain yang diamankan masih di bawah umur. Kedua tersangka diamankan di kos-kosan kawasan kilometer 3 Balikpapan Utara. Karena perbuatannya, para pelaku terjerat pasal 340, subsider 338 dan 365 dengan ancaman hukuman seumur hidup. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pencarian hari keempat korban tenggelam di Selat Makassar terus dilakukan oleh tim Basarnas dan SAR gabungan termasuk TNI Angkatan Laut dan Korps Polisi Air Udara. Pencarian korban diperluas hingga kawasan Ambarawang, Kukar. Simak informasinya. Pencarian di hari keempat pemancing yang hilang di Selat Makassar terus dilakukan oleh Basarnas Kaltim Kaltara dan unsur SAR lainnya, termasuk dibantu oleh para nelayan Manggar pada tanggal 3 Juni 2020 pagi. Pencarian korban yang bernama Bisma ini diperluas lagi dan juga Rim SAR menyisir kawasan pantai dari Manggar hingga Tritip bahkan Ambarawang mengikuti alur angin. Kasyop Basarnas Kaltim Kaltara Oktavianto mengatakan untuk pencarian korban tenggelam pada Rabu, cuaca bersahabat dibantu KRI Layang dari TNI Angkatan Laut yang berada di Alki 2. Untuk pencarian korban sendiri dilakukan selama 7 hari. Memastikan juga untuk hari keempat ini adalah hari lanjutan dari kemarin pencarian atas nama Bima 20 tahun warga Matidata Balikpapan yang sempat hilang waktu memancing pada hari Minggu. Untuk rencana aksi atau operasi hari ini kita laksanakan difokuskan tetap pada area pencarian dan lokasi terjatuh korban berkirakan kamu terjatuh dengan memperluas efektivitas di daerah pesisir antara Teluk Balikpapan, Lamaru sehingga sampai nanti ke Samboja dan Handil dikarenakan karena arus mengarah ke arah daerah tersebut. Hari ini juga kita dibantu oleh juga dari Angkatan Laut juga menurunkan KRI dan juga ada juga kapal nelayan dan juga dari bahkan juga kita dari masyarakat nelayan di pesisir Manggar juga membantu untuk pencarian. Selain mereka nelayan juga mereka membantu pencarian korban juga. Yang kurang lebih tercatat yang mungkin ada puluhan juga kapal yang turun untuk hari ini. Dan juga untuk dilaksanakan juga kendala hari ini cukup kurang ya, cukup bagus cuacanya yang mudah-mudahan bisa bertahan sampai sore nanti. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berjaga dan memonitor melalui posko yang berada di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Hingga hari ini, tim SAR belum menemukan korban. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kantor lalu lintas Polresta Balikpapan ramai diserbu warga yang ingin membuat SIM. Namun banyak warga yang belum mengetahui bahwa pendaftaran untuk membuat SIM harus dilakukan secara online. Simak informasinya. Beginilah suasana di Lantas Polresta Balikpapan di hari pertama pembukaan pelayanan surat izin mengemudi. Warga yang sudah mendaftar melalui online dilakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki ruang sarana pelayanan pembuatan SIM dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker, seperti yang terlihat pada Selasa 2 Juni 2020 pagi. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan beserta jajaran melakukan sosialisasi kepada warga yang belum mendaftarkan diri melalui online sehingga masyarakat yang datang sudah terdaftar melalui online sesuai jam dan harinya. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan mengatakan sosialisasi sudah dilakukan selama 1 minggu terakhir terkait pendaftaran online, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.
Dengan adanya pendaftar secara online untuk membatasi masyarakat yang ada di ruangan untuk tetap menjaga jarak dan mencegah penyebaran COVID-19. Ini sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan rencana, adapun masih ada beberapa terkendala terkait dengan masyarakat yang belum bisa mendaftar secara online. Kita sudah menghimbau dari seminggu sebelumnya untuk pendaftaran online ini ditujukan untuk membatasi kuota yang ada di dalam ruangan ini maupun di SIM keliling ini. Sehingga kalau kita sudah tentukan kuotanya, jadi tidak perlu ada antrian di dalam. Yang kita takutkan adalah antrian di dalam ruangan, itu yang sangat berbahaya. Tapi tadi sudah kita tangani karena petugas kami sudah membantu masyarakat yang akan mendaftar secara online melalui website untuk menentukan tanggal dan harinya. Sementara itu, Herwani yang akan mengurus SIM baru mengetahui pendaftar secara online setelah di kantor kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan. Perpanjang. SIM apa, Mbak? SIM C. Mbak sudah tahu cara daftarnya lewat online atau apa? Ini pendaftarannya lewat online, cuma baru ini sih baru tahu. Baru tahu ini ya. Baru nanya. Tapi sudah dijelaskan tadi. Ini baru mau ngikutin arahan dari Pak Polisinya ya. Sebelumnya sudah tahu nggak, Mbak? Kalau ada pendaftaran tadi baru datang baru tahu, baru dijelasin. Penerapan social distancing yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satlantas Polresta Balikpapan dengan menerapkan pendaftaran online, pembuatan SIM berjalan lancar, dan tidak terjadi penumpukan orang di dalam ruangan sarana dan prasarana pelayanan SIM Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengalirkan anggaran untuk warga terdampak COVID-19. Nilainya Rp250.000 per kepala keluarga. Jauh berbeda dengan besaran bantuan pemerintah pusat yang besarannya Rp600.000 per kepala keluarga. Anggota DPRD Kaltim, Agil Suwarno, mengkritik kebijakan dari Gubernur Kaltim tersebut. Simak informasinya. Inilah surat keputusan Gubernur Kaltim. Sejak pekan lalu, Pemprov Kaltim sudah siap menyalurkan bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 berupa uang tunai yang bisa dicairkan penerima melalui Bank Kaltimtara dan Bank BRI. Catatan sementara seperti disampaikan Kepala Biro Humas Setda Prof Kaltim Syafranuddin, total penerima Bansos JPS sebanyak 140.660 orang. Datanya sudah clear by name dan by address, namun masih ada data susulan yang masih belum clear dan menunggu proses berikutnya. Kebijakan Pemprov Kaltim ini mendapat respon dari politisi PDI Perjuangan Agil Suwarno. Menurutnya, masyarakat bereaksi dengan nilai bantuan dari Pemprov sebesar Rp250.000 per kepala keluarga. Jumlah itu jauh dari bantuan yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD kabupaten kota, yakni sekitar 600 ribuan per kepala keluarga. Kita tahu bahwa anggaran COVID itu secara menyeluruh awalnya disampaikan 388 miliar. Itu saja. Mengenai bagaimana implementasinya, berapa jumlah yang disalurkan kepada masing-masing KK, kita belum dapat informasi yang jelas. Tapi muncullah angka 250.000. Itu juga bukan keputusan DPRD, itu keputusan timnya gugus tugas provinsi. Nah, mengenai layak tidak layak, setelah kita kunjungan ke daerah, ternyata hampir sebagian besar menyatakan itu tidak layak angka 250.000 itu. Pemprov Kaltim merapel bantuannya untuk 3 bulan, jadi setiap warga terdampak yang tercatat namanya sebagai penerima, menerima bantuan langsung tunai sebesar 750.000 terhitung mulai bulan Mei, Juni, dan Juli. Kalangan DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menyoalkan kinerja Pemprov Kaltim dalam menyalurkan bansos, mulai dari kelengkapan data penerima sampai lambatnya pendistribusian bantuan yang kalah cepat
dengan pemberian bantuan dari anggaran pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten dan kota. Ya ginilah, artinya kalau mau lebih gampang, menyangkut penyaluran dan sebagainya, serahkan saja kabupaten kota. Misalnya dalam bentuk dana atau dalam bentuk sembako, serahkan ke sana, biarkan mereka yang mengeksekusi di sana, karena mereka yang tahu mana yang membutuhkan, mana yang memerlukan, mana yang tidak memerlukan. Setelah itu baru kita minta report-nya dari mereka, bahwa ini loh yang sudah dibantu, mana datanya. Nanti kita cross check. Kalau kita juga mau ikut-ikut membantukan, kita ini kan nggak punya basis data yang jelas. Basis datanya kan dari kabupaten kota semua. Kalau provinsi yang mau membagi pasti tidak akan bisa cepat juga, tepat juga. Karena memang kita nggak punya data itu. Yang punya data itu kan orang kabupaten kota. Tim Kaltim TV melaporkan. Kebijakan diskon bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor membuat kantor layanan Samsat maupun drive-thru Bapenda Kaltim diserbu pembayar pajak. Sejak dibuka 2 Juni, antrian terjadi. Namun layanan tetap dalam koridor untuk mematuhi protokol kesehatan. Inilah pemandangan tidak biasa di saat kantor Samsat di Jalan M. Yamin maupun kantor Bapenda Jalan MT Haryono dibuka hari Selasa 2 Juni. Antrian warga yang mengurus surat perpanjangan surat kendaraan bermotor sudah terlihat sejak pagi. Pihak kantor Samsat menyediakan tenda agar para pembayar pajak mengantri dengan tertib. Meski layanan kantor pajak kendaraan bermotor sudah dibuka, tapi praktiknya dalam suasana COVID-19 tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Ya, kami hari ini membuka layanan Samsat secara resmi ya untuk keseluruhan pelayanan. Kalau sebelumnya itu kita buka untuk melayani BBN 1 kendaraan baru. Hari ini setelah kita vakum lebih kurang 2,5 bulan, kita mencoba membuka pelayanan tapi dengan protokol kesehatan. Bapak lihat kita membatasi jumlah yang masuk. Demikian pula halnya di Samsat Induk, Samsat Pembantu, kita mengetatkan protokol pencegahan, protokol kesehatan pemerintah yang telah kita tetapkan. Loket pelayanan surat kendaraan bermotor tutup sejak 24 Maret lalu karena adanya kebijakan nasional mengenai social distancing. Setelah lebih 2,5 bulan, Gubernur Kaltim mengeluarkan Pergub nomor 31 tahun 2020 yang isinya mengenai adanya keringanan pajak bagi warga yang mengurus surat perpanjangan kendaraan bermotor. Kebijakan yang disebut relaksasi itu diberikan untuk meringankan warga setelah dilanda COVID-19. Jadi hari ini kita memberlakukan Pergub 31 tahun 2020 tentang keringanan pajak dan bebas sanksi denda administrasi. Jadi masyarakat kebijakan Pemprov ya sesuai arahan Pak Gubernur dalam rangka menyikapi kondisi masyarakat di pandemi Covid ini, kita memberikan diskon untuk pokok pajaknya. Jadi tahunan diskon 10%, ya 2 tahun 15%, 3 tahun 20%, seterusnya sampai 30% untuk yang 5 tahun. Nah hari ini publikasi kita bagus, masyarakat memanfaatkan program ini. Di samping itu juga masyarakat yang sudah membayar pajak secara online karena layanan tutup melakukan print surat ketetapan pajak daerahnya itu di print di sini gitu. Jadi kita berusaha untuk memudahkan pelayanan. Ini adalah layanan tambahan Pak. Ini layanan bantuan tambahan. Jadi kita sesungguhnya di sini hanya drive-thru, tapi kita memudahkan masyarakat untuk memecah perkumpulan massa. Kita membuka layanan tahunan di sini dengan pencetakan SKPD dan lain-lain, juga memudahkan bisa melakukan pembayaran di ATM Bank Kaltim. Dari antusias warga yang datang pada hari pertama loket pelayanan dibuka, menurut Ismiati memberi gambaran masyarakat masih taat pajak. Ia optimis pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor bisa naik lagi, sehingga pendapatan asli daerah Kaltim tidak tergerus jauh karena terganggu pandemi COVID-19. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam redaksi 33 edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.